Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wal hidayah wal ukhuwah wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kedah puguh heula teh dugi kita musyawarah. Sabar menit PRT setengah jam ya, disesuaikan dengan ukuran amplop aja. Satacana hapunten TPRT abdi teh hilap tadi teh karehol di Palembang jadi canggeng ngegoler we kan aya suara PRW cenah naon ca menuju naon sambutan di RT 4 tapi bari musik ngageder sih teh penasaran keluar nyayan anu ngariung gitu teh acara naon ya teh tadi pendak teu nyarosna naon di PRT. Baik, sebutkan tausiah mah dasar nama insyaallah bapak-bapak ibu-ibu sadayana tos arapal lah itunya mau berkaitan dengan kemerdekaan naon deui terus digikeun tadi ku PRW parantos ku PRT parantos janten tadi di ku padike cenah tong lami teuing aduh segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang terbesar bagi kita semuanya umat Islam. Tidak ada yang lebih besar daripada iman dan Islam. Dan kemudian nikmat ukhuwah persaudaraan. Alhamdulillah persaudaraan kita di RT 5 terjalin dengan baik. Tentu saja ini berkat jerih payah para aparat pengurus RT maupun RW di lingkungan kita sehingga alhamdulillah aya tawuran di urang banyak ukhuwahnya terjalin. Nah, persaudaraan Islam komo botram ngaliwat mah semangat teh. Mungkin ngelehkeun kamari aya acara tausiah oge pun leuwih penting ngaliwat karena dengan ini riungan antar warga. Saha eta? Saya nu rumah sama serina pengtarikna. Ketika tahun 13 Hijriah setelah Rasulullah wafat kemudian diganti oleh Abu Bakar wafat dan kemudian pada masa Umar bin Khattab berusaha untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah penjuru yang lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya supaya lebih banyak lagi manusia yang masuk agama Islam, menerima agama Islam dan bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan menyembah berhala. Dan ketika Umar bin Khattab menugaskan beberapa guru, beberapa dai, orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran, di dalam Islam untuk menyebarkan ke wilayah utara dari Jazirah Arab sampai ke Irak, ya, wilayah Irak. Nah, pada masa itu Irak di bawah kekuasaan Persia yang menjadi Kisra atau kaisarnya adalah Yazdajir II atau Yazdagir. Panglima perangnya mun ayeuna mah Pangkop Kamtibna atau naon. Pokoknya panglima tertingginya di militer itu Jenderal Rustum. Nah, ketika mereka menyebarkan Islam sampai ke wilayah Persia dan akhirnya kemudian mereka dicegat dengan suatu pasukan sangat besar, dikira mereka akan menjajah negeri Persia. Tadanya kemudian terjadilah dialog. Mereka mengirim, Rustum ini meminta supaya dikirimkan utusan untuk diplomasi. Maka dikirimkanlah orang yang dari sisi harta, dari sisi jabatan, dalam hal masalah pakaian, dalam hal masalah apapun yang paling rendah tingkatannya.
Walaupun sebetulnya dalam Islam semuanya sama, egaliter, ya, sederajat. Tetapi secara penampilan dia orang yang sangat sederhana. Bahkan ketika menghadap Jenderal Rustum pakaiannya compang-camping. Nah, ketika melihat yang datang ini adalah orang yang si Anuki pasti mau orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kurang dahar gitu ya, lulus pasti mau bisa perang gitu. Pas ditanya naon maneh ka dieu masuk ke wilayah Persia, kami akan membebaskan Anda dan rakyat Anda dari penyembahan terhadap sesama makhluk, terhadap sesama hamba, hanya menyembah pada Allah saja. Ini dengan tegas utusan ini yang bernama Rib'i bin Amr, dan dia ketika masuk ke tenda Rustum itu sengaja pintu tenda itu dibuat serendah mungkin supaya kalau orang masuk pasti kudu merunduk ya. Harus menunduk berarti otomatis kudu menghormat ke si Jenderal Rustum yang ada di dalam tenda itu. Nah, Rib'i bin Amir tahu persis maksud dari kenapa pintu tenda itu dikehandapkan gitu, supaya dia dipaksa untuk menunduk, menghormat. Akhirnya kemudian dia lebih cerdas lagi, maka kemudian ketika dia masuk tenda bari mundur bari dongko, otomatis ngebujuran si Rustum itu jenderal, dibujuran ku Rib'i bin Amr. Nah, kemudian dia dengan tegas mengatakan bahwa kami datang ke negeri Anda ini untuk mengajak Anda, mengajak rakyat Anda, rakyat Persia untuk meninggalkan sesembahan, meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah, kepada sesama hamba. Hurriyatul Islam, hurriyatul insan min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Ya. Jadi membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada sesama makhluk, hanya kepada Allah saja yang esa. Nah, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Rib'i bin Amr, itu adalah makna dari kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi namanya merdeka itu adalah membebaskan diri, membebaskan keluarga, membebaskan masyarakat dari menghambakan diri kepada sesama makhluk. Jadi mereka para penyembah berhala, apalagi si Persia itu agamanya Majusi ya, mereka menyembah api. Jadi kalau Tuhannya pengen hidup kudu diberi dahar eta, diberi kayu bakar, diberi kalau menaik nama gas itunya supaya Tuhannya terus hidup. Sebab kalau tidak diberi kayu bakar, Tuhannya pasti akan mati. Nah, padahal Tuhan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan kehidupan kepada makhluknya. Tapi beda ari Majusi mah, kalau Tuhan yang pengen hidup, maka manusialah yang memberikan kehidupan kepada Tuhannya. Dibaliknya, dari situ saja sudah menunjukkan bahwa betapa bodohnya manusia. Makhluk atau sesuatu benda yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, mungkin kalau misalnya terlalu besar jadi terjadi kebakaran dan akhirnya menjadi bahaya, mungkin didinya kekuatan anak gitu ya. Tapi ketika dia tidak punya bahan bakar, maka dia pasti akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk membebaskan seluruh manusia dari menghamba terhadap berhala apapun bentuknya, apakah itu patung ataupun misalkan api atau apa namanya, dalam bentuk apapun, kepada hanya menyembah pada Allah saja. Nah, maka ketika kalimat la ilaha illallah pada hakikatnya adalah kalimat yang memerdekakan manusia dari segala macam bentuk syirik, segala macam bentuk menyembah terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Kalimat la ilaha ini secara bahasa orang Arab yang biasa mereka dalam ahli di dalam syair, di dalam sastra, dan mereka sangat maju di bidang itu. Ketika ada satu kalimat ini ujung-ujung kalimatnya diawali dengan kalimat la, ini sesuatu yang aneh, karena tidak ada di dalam bahasa Arab itu mengawali kalimat dengan kalimat menegasi gitu, menegasi sesuatu. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan.
Nah, dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, maka inilah Islam membebaskan manusia dari menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apapun bentuknya yang dianggap Tuhan atau dituhankan oleh manusia. Kemudian ada kalimatul isbat, illallah, kecuali Allah. Nah, maka ini ada pembatasan. Yang namanya Islam bebas itu bukan bebas berarti dia mau melakukan apa saja silahkan ya, tapi ada aturan, karena kita manusia harus memiliki aturan untuk supaya hidup kita tentram, hidup kita tertib, hidup kita teratur. Jadi seperti itu. Nah, kalimat illallah inilah yang membatasi kebebasan tadi, tapi tetap bahwa kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang merdeka dari segala macam bentuk syirik, segala macam bentuk kemusyrikan yang kemudian itu yang menyebabkan kita menjadi syirik itu. Seorang yang dia mulia, Allah ciptakan itu adalah dengan segala kemuliaan, ketika menghambakan diri kepada berhala ya, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa apa-apa gitu, tapi dianggap sebagai memiliki sesuatu kekuatan. Atau ketika misalnya kita pergi ke hutan, aya batu ngecegir gede gitu ya, kemudian di situ biasanya suka kayak pasang sesajen segala macam kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu, atau ada pohon yang dianggap keramat, atau bahkan kuburan segala macam kayak gitu. Nah, padahal Allah sudah ciptakan manusia dengan demikian terhormat, tapi karena merendahkan diri, menganggap bahwa hal-hal yang demikian itu memiliki kekuatan, memiliki karomah, memiliki kehebatan. Berarti dirinya lebih rendah dibandingkan batu, dibandingkan dengan pohon, dibandingkan dengan kuburan, dibandingkan dengan benda apapun. Nah, ini yang disebut dengan kemerdekaan. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah mendapatkan kemerdekaan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat, dan kemudian memberikan kemenangan, maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat An-Nasr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa kalimat yang lengkapnya itu sebetulnya adalah idza ja'aka nasrullahi ya Muhammad wal fath. Tapi kemudian dhamir kata ganti ka itu dihilangkan, nah, tapi tidak mengubah makna, tidak mengubah arti. Dan kemudian kalimat idza, jika atau apabila, itu di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa kalimat idza itu makna yang aslinya sebenarnya sesuatu yang belum terjadi. Jadi kejadiannya belum, nah kemudian jika A maka B misalnya. Misalnya di dalam surat dalam Al-Quran, idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu akan membaca Al-Qur'an maka bacalah ta'awudz. Nah, berarti di situ belum membaca Quran, baru maka sebelum baca Quran baca ta'awudz, seperti itu. Walaupun kalimat qara'ta itu adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, idza ja'aka nasrullah, maka kemudian kata dalam tafsir Al-Qurtubi, maka idza di situ maknanya adalah qad, atau telah, sungguh telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan wal fath, kemenangan. Nah, maksudnya kemenangan di sini adalah Futuh Mekah. Kaum muslimin, Rasulullah SAW berhasil menaklukkan orang-orang Quraisy dan kemudian merebut kembali kota Mekah dari kekuasaan orang-orang Quraisy, dan akhirnya kemudian Allah di situ berikan kemenangan wal fath.
wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan kamu lihat manusia. Kalau di situ sebutnya seluruh manusia, tapi balaghahnya maksudnya adalah yang dimaksud di dalam ayat tersebut, dalam peristiwa tersebut adalah bangsa Arab, Quraisy dan Arab sekitar Mekah. Jadi bukan hanya Quraisy saja, kabilah-kabilah yang lainnya dan bahkan orang-orang Yaman juga masuk berbondong-bondong masuk Islam. Afwaja di sini maksudnya adalah zumaro, bergelombang. Jadi berkabilah-kabilah datang secara massal gitu ya. Dan ternyata bukan hanya pada masa Rasulullah saja, sampai sekarang pun manusia berbondong-bondong, mereka bergelombang masuk ke dalam agama Islam. Ketika Allah berikan hidayah dan kemudian mereka akhirnya menyambut hidayah tersebut dan masuk Islam. Nah, karena mereka memiliki akal pikiran yang akhirnya kemudian mereka berpikir bahwa ternyata inilah agama yang benar gitu ya. Nah, berikutnya setelah Allah berikan kemenangan, ya, pertolongan dan kemenangan untuk futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, apa yang kemudian Allah perintahkan di dalam ayat tersebut? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu, wastaghfir, dan meminta ampunan. Nah, jadi ketika mendapatkan kenikmatan berupa kemenangan, berupa kemerdekaan, berupa apapun yang kita raih, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu berdagang, berjualan, ketika akhirnya kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan keuntungan dari berdagang tersebut, ya, bisnisnya menghasilkan, atau dalam pekerjaannya menghasilkan, atau misalnya kita ingin memasukkan anak ke sekolah yang diharapkan dan ternyata kemudian lulus, atau anak lulus sekolah, lulus kuliah dan diterima di kerja yang diharapkan, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemenangan. Maka yang harus kita lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperbanyak tasbih. Jadi ucapan yang pertama kali adalah tasbih dulu, ya. Jadi bukan hamdalah dulu. Nah, tasbih dulu. Nah, setelah bertasbih, ucapkan subhanallah atau apapun bentuknya, kemudian baru alhamdulillah. Mengucap tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa keberhasilan ini, apapun bentuk keberhasilannya, itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu, tapi Allah berikan kepada kita kemudahan sehingga kemudian kita diberikan kemampuan untuk meraih kesuksesan tadi. Jadi kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya hanya sekedar mengingatkan diri pribadi gitu ya. Nah, apapun prestasi kita, capaian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pada hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah pertolongan dari Allah. Dan kemudian memperbanyak istighfar. Nah, alhamdulillah di kayak panggung ya, namanya. Nah, bukan berarti tidak boleh panggung. Ya, silakan saja selama itu tidak ada pelanggaran terhadap akidah, tidak ada pelanggaran terhadap syariah, tidak ada pelanggaran terhadap norma etika yang berlaku di masyarakatnya. Nah, tenanawan gitu. Tidak ada kemungkaran dengan adanya panggung hiburan tersebut. Nah, kemudian lamun misalkan anak-anak kita gitu ya, dilatih kreativitasnya kemudian menampilkan di panggung, itu bagus gitu ya. Nah, sekali lagi tidak ada kemungkaran. Contoh kemungkaran itu misalnya kayak panggung hiburan, kayak dangdutan semacam, biasa sok kayak minuman keras, mabuk-mabukan, itu berarti mungkar. Alhamdulillah di orang metayanya Pak RW. Nah, alhamdulillah saya mabuk-mabukan mangan eta kadang-kadang sok lantaran persiapan untuk panggung supaya tampil hebat, tampil bagus, sukses, akhirnya kemudian bohong eta jadwal salat.
karena persiapan gitunya kan biasanya pada isya teh maghrib masih keneh tiasa pas isya teh udah ya waktu samparet cenah jadi persiapan lah akhirnya kemudian tidak sholat isya karena persiapan teh nah ini sudah kemungkaran karena meninggalkan sholat. Angka sholat diakhirkan betul boleh diakhirkan tapi akhirnya kemudian teh poho lantaran capek gitu ya tunduk salat cuma akhirnya langsung duduk tibra begitu azan subuh lewat dari subuh ke kesiangan ya. Nah, kemungkaran deh meninggalkan sholat. Nah, selama tidak ada hal-hal seperti itu silahkan gitu ya. Jadi tidak ada kemungkaran di situ. Misalkan dengan ada panggung hiburan, maka silakan hiburan dan karena memang kita perlu hiburan. Ya manusia perlu hiburan. Ya. Selama itu ada manfaatnya bisa ya kita melepaskan ketegangan kita rasa capek lah dalam bekerja sehari-hari dan segala macamnya kemudian kita bisa ngecas lagi semangat lah gitu ya. Nah silahkan gitu. Walaupun ada yang misalnya apa perbedaan pendapat wah itu haram itu macam nah kita lihat dulu secara globalnya gitu bahwa dalam memutuskan dalam fikih itu tidak begitu. Nah ada aturan dalam fikih itu ya. Nah tidak ujug-ujug ya aya dalil kieu yang bertentangan tidak sesuai dalil ieu haram enggak begitu ya. Jadi kudu dianalisa dulu semuanya nah baru kemudian setelah itu diambil istinbat atau istinbat pengambilan hukum dan bahkan kalau ada dalil misalkan maka dikomparasi dengan dalil yang lain. Ada yang disebut dengan tariqatul jam'i, ada disebut dengan tariqatul tarjih, ada disebut dengan macam-macam lah di situ. Nanti ada berkaitan dengan hukum fikih. Nah, kita tidak bicara masalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih, tapi kemaslahatannya, gitu ya, kemaslahatannya. Selama itu maslahat untuk kita semuanya, untuk umat semuanya, maka silahkan, gitu. Nah, terus sekali lagi, patokan yang penting tidak ada meninggalkan salat ya teman. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi ketika melaksanakan salat berarti perbuatan keji dan munkar berhasil dicegah. Lamun teu salat berarti kemungkaran itu. Okay. Nah, jadi tidak salat saja, meninggalkan salat saja itu sebuah kemungkaran. Karena ini mah suatu hal yang wajib yang utama gitu ya. Dan ini apa namanya? Berkaitan dengan nasib kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan alhamdulillah di masjid ini saya perhatikan terutama subuh ya. Karena kalau subuh itu jamaahnya ya warga setempat, tidak ada pedagang, tidak ada orang yang lewat ya, warga setempat.